Tibalah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi talk show. Hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang ahli di bidangnya, dengan Profesor Dr. Helzo Novalita dan juga Dr. Sandra Hermanto. Cara talk show hari ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Sandi Primanda Setio, seorang asisten direktur dari DEX, yang akan membantu menggali wawasan lebih dalam dari narasumber kita. Kami juga mengundang partisipasi aktif dari Bapak Ibu peserta di sesi tanya jawab nanti dan menyediakan apresiasi bagi para penanya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak bersama sesi talk show dan bedah buku hari ini. Pada moderator, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Indra Jaya, Kepala Divisi Perpustakaan Bank Indonesia. Yang terhormat Prof. Elza, yang terhormat juga Dr. Herman, dan tentunya seluruh hadirin dan tamu undangan kegiatan talk show kali ini. Selamat datang di talk show halal di sekitar kita, titik kritis yang jarang disadari, yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Indonesia. Tadi sudah disebutkan kolaborasi dengan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia beserta dengan Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia atau IAEI. Kenalkan saya Sandi Primandastio, ekonomi senior dari Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tentunya di tengah perkembangan topik halal baik di global maupun domestik. Di samping itu kita juga sedang menyambut bulan suci Ramadan. Pembahasan mengenai kehalalan baik dari zatnya, lalu benda atau uang yang digunakan untuk memperolehnya, ini akan menjadi pembahasan yang sangat-sangat menarik gitu, menarik dan sangat relevan karena kalau kita ingat pesan dari Rasulullah, eh, mungkin kalau Bapak Ibu sudah banyak memahami pesan-pesan terkait makanan, tapi ada satu pesan Rasulullah ketika sedang melakukan pembangunan Masjidil Haram pertama kali. Jadi Rasulullah berpesan kepada para sahabat saat itu, kumpulkanlah dari kalian yang halal. Nah, yang halal ini berarti tidak boleh tercampur dengan yang haram. Untuk apa? Untuk membangun rumah ibadah. Nah, itu salah satu dasarnya. Eh, Baik, mungkin tanpa berpanjang lebar, telah hadir di antara kita kedua narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Eh, yang pertama adalah Profesor Dr. Helza Novalita. Beliau adalah guru besar Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, sekaligus juga Ketua Komite Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan dari Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Helza. Kemudian narasumber yang kedua adalah Bapak Dr. Sandra Hermanto. Beliau adalah Direktur Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Halal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang kalau kita lihat partisipasi aktif beliau di bidang sektor halal itu sudah tidak diragukan lagi. Riset-risetnya nanti kita akan dengarkan dari beliau bagaimana kita mengkurasi zat-zat halal itu baik yang kita pahami secara umum maupun yang samarkan gitu. Karena ini judulnya titik kritis. Eh, Mungkin kita berikan apresiasi dulu untuk kedua narasumber. Eh, untuk narasumber, kami silahkan untuk menduduki kedua tempat. Jadi untuk Bapak Ibu narasumber, si talk show ini akan pembagian waktunya adalah presentasi dari masing-masing narasumber maksimal 40 menit.
Setelah itu akan kita langsungkan diskusi maksimal 20 menit. Eh, Mungkin mengingat terkaitan atau alur materi yang akan diberikan, saya mohon izin yang menyampaikan presentasi pertama adalah Pak Dr. Sandra Himanto, karena nanti akan terkait dengan kritis zat-zat halal dan akan dilanjutkan oleh Prof. Helza, karena kita akan melihat bagaimana peran sektor keuangan sosial Islam ini dalam mendukung eh, halalan sektor halal, makanan, minuman, dan sebagainya di Indonesia. Seperti itu. Mungkin untuk memulai, saya bacakan satu buah pantun, nanti mohon cekapnya ya, teman-teman rekan-rekan. Eh, Ilmu syariah jadi cahaya, kami silahkan narasumber berbagi ilmu yang terpercaya. Kami silahkan Pak Dr. Sandra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Indra Jaya selaku Direktur Perpustakaan dari Bank Indonesia, Ibu Profesor Dr. Helga Nova dari Unpad ya Bu, juga Mas Sandi Primanda sebagai moderator, Bapak Ibu semua, teman-teman ya kaula muda ini ya, Gen Z banyak juga nih Pak di sini yang telah hadir mengikuti kegiatan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya kepada Box PI yang telah mengundang saya dalam kegiatan di siang hari ini. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan titik kritis kehalalan produk yang biasanya kita temui di eh, keseharian kita ya, baik itu produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan lain sebagainya. Kebetulan, alhamdulillah, saya selain aktivitas sebagai pengajar di kampus UIN Jakarta, saya juga sebagai auditor halal di LPPOM MUI selama kurang lebih 7 tahun. Dan sekarang saya juga sebagai asesor di BPJPH untuk lembaga pemeriksa halal dan lembaga halal luar negeri. Di P3JPH kami memiliki 3 lembaga yang bergerak dalam sistem jaminan produk halal. Yang pertama adalah Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal atau LP3H yang membantu fungsi mendampingi para pelaku usaha mikro kecil untuk mendapatkan sertifikat halal melalui program sertifikat halal gratis ya yang disebut dengan program Sehati. Kemudian kami juga memiliki lembaga pemeriksa halal atau LPH khusus untuk pengajuan sertifikasi halal gula. Dan yang terakhir adalah lembaga pelatihan SDM halal untuk auditor halal, penyelia halal, juru sembelih halal dan SDM syariah. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik untuk memperdalam literasi mengenai halal, kamu silakan datang ke tempat kami, kita bisa berdiskusi, bisa sharing pengetahuan juga. Mungkin barangkali ada yang mau jadi penyelia halal juga boleh ikut pelatihan di lembaga kami. Baik, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang titik kritis kehalalan produk, tentunya kalau titik ini sangat luas ya cukupnya. Ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Kak Indra, halal itu adalah satu aspek yang berintegrasi bukan hanya dari substansi, tapi juga dari proses pengolahan atau pembuatan sampai produk itu jadi, kan sampai dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, tapi di sini saya tidak akan menyinggung aspek bagaimana cara mendapatkan produk halal itu dari aspek keuangan ya atau dari proses pembiayaan. Nanti mungkin ada ahlinya Prof. Elza yang akan membahas itu. Saya akan coba menggali titik kritis ini dari aspek substansi dan cara memprosesnya ya. Baik, next slide.
Nah, jadi kalau kita bicara tentang produk-produk halal, bukan hanya produk pangan saja, Bapak Ibu. Sekarang produk yang wajib sertifikat halal itu kan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, sampai ke jasa. Jasa itu ada jasa penyembelihan, pengolahan, jasa penyimpanan, pendistribusian, sampai ke penyajian. Itu semua harus terintegrasi dan terimplementasikan aspek syariah dan juga aspek saintifiknya untuk mendukung eh, kehalalan suatu produk itu sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang aspek saintifik, tentunya di situ kita juga harus mengenali dalam proses produksi halal itu ada banyak bahan ingredient, zat-zat yang yang mungkin di dalamnya itu sengaja dimasukkan untuk meningkatkan penampakan cita rasa, ya, flavoring kan ya, contohnya ya, kemudian membentuk tekstur dan lain sebagainya, yang kadang itu bersumber dari bahan yang tidak halal. Nah, inilah yang nanti akan menjadi titik kritis. Sehingga perlu adanya suatu dokumen pendukung untuk memastikan apakah bahan itu bisa digunakan dalam proses produksi halal atau tidak. Kalau nanti kita akan bicara juga contoh-contoh produk-produk sederhana ya yang mungkin bisa di sertifikasi melalui program Sertifikor ya, terutama untuk produk UMK dan bagaimana titik kritisnya juga. Next. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang halal, tentunya pedoman utama kita adalah Al-Quran ya, di mana dalam salah satu surat Al-Baqarah ayat 198 Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Di sini Allah menegaskan bahwa halal itu bukan hanya untuk umat Islam, ya. Hai sekalian manusia, ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal mu'minun, ya, tapi ya ayyuhan nas. Halal ini untuk seluruh umat manusia. Halal ini bersifat universal, bukan hanya untuk konsumsi umat Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Kenapa Allah memerintahkan di sini makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di muka bumi ini. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di balik perintah Allah untuk mengkonsumsi produk halal itu pasti ada hikmah yang itu untuk kebaikan diri kita sebagai manusia. Karena produk yang halal itu jelas terjamin kualitasnya, juga terjamin dari aspek kemudaratannya gitu ya, dari aspek-aspek yang bisa merugikan atau membahayakan diri kita. Di sini tertulis bukan hanya halal tapi juga thayyib. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halal dan thayyib. Thayyib itu apa? Baik, bermanfaat untuk kita, bergizi, menyehatkan, ya, dan membahayakan bagi tubuh kita. Jadi itulah yang makna yang terkandung dalam ayat ini, ya. Berarti perintah Allah ini harus kita laksanakan ya. Bagaimana kita bisa memperoleh atau mendapatkan makanan yang halal dan thayyiban. Ya, sebagai bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Karena setan itu selalu mengganggu kita kan. Udah makan aja itu kan apa namanya itu nggak usah lihat halal gitu ya. Nah, sekarang kan lagi viral gitu, apalagi anak muda nih kan, semua ada produk baru gitu kan. Nah, misalnya masuk ke topping-topping dan lain sebagainya ya, produk impor dari Korea, dari Jepang misalnya. Menarik ini, kalau ada sertifikat halalnya nih. Yang penting kan apa namanya itu, kalau kita belum nyoba nanti dianggap ketinggalan. Nah, itulah ya, kadang-kadang kita selalu menafikan bahwa hal itu bukan hal yang sangat penting atau utama bagi kita. Next, lanjut. Jadi parameter untuk produk itu sekarang bukan hanya lagi halal saja, tapi juga harus thayyib ya, layak dan aman untuk dikonsumsi. Sebagaimana keinginan atau tidak kepuasan daripada konsumen yang akan menggunakan produk tersebut. Pertanyaan besarnya,
apakah barang-barang atau makanan yang ada sekarang itu sudah penuhi aspek kehalalan thayyibannya. Kita lihat berapa persen sih produk yang sudah bersertifikat halal yang ada di sekitar kita, atau mungkin yang ada di kantin yang ada di BI itu sudah semuanya sertifikat halal, karena kita sudah melakukan presentasi pada saat itu ya Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sudah bersertifikat halal. Dan mulai penting daripada sertifikat halal itu tujuan utamanya adalah untuk memberikan pengamanan, amanan, dan kepastian hukum kepada masyarakat atau konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. Sehingga kita merasa yakin bahwa ini produknya halal gitu. Nah, sertifikasi halal ini memang salah satu tujuan utama pemerintah ya saat ini melalui program yang namanya Catatan Sertifikasi Halal. Ada yang namanya program Sehati untuk UMK, eh, di mana nanti per tanggal 18 Oktober 2026 semua produk itu wajib bersertifikat halal. Next, Mas. Lanjut. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang produk halal ini, Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya bahwa bahan yang terlibat dalam produksi makanan, terutama ya makanan, minuman atau yang lainnya, itu kan bisa berasal dari hewan, tumbuhan, bisa juga dari produk mikrobial, ya, hasil fermentasi mikroba, atau bisa juga barang sintetik yang diproduksi secara kimiawi, termasuk juga barang tambang yang diperoleh dari alam. Nah, semua bahan ini bisa saja dia bersumber atau mengandung sesuatu yang tidak halal. Ya. Majelis Ulama Indonesia menyebutkan, ya, kalau produk yang kita konsumsi itu ternyata mengandung bahan yang berasal dari manusia, jelas hukumnya haram. Contohnya apa? Teman-teman pernah nggak dengar yang namanya bukan flavor, sorry, ingredient itu ya cysteine. Ya, cysteine itu salah satu asam amino yang digunakan sebagai bahan untuk melembutkan produk-produk bakery, roti. Dan cysteine itu bisa diperoleh dari rambut manusia. Di luar negeri, salon-salon yang buat pemotongan rambut tuh rambutnya dikumpulkan, nggak dibuang, itu diekstrak cysteinnya. Karena rambut kita ini kaya akan asam amino cysteine. Asam amino cysteine itu bisa digunakan untuk bahan pelembut roti tadi. Jangan-jangan produk roti yang kita konsumsi itu yang rasanya enak banget itu menggunakan cysteine dari manusia. Walaupun kita nggak tahu ya apakah benar itu dari manusia atau bukan. Yang jelas, semua bagian tubuh manusia itu tidak boleh digunakan dalam produksi apapun. Ya, termasuk gennya saja, misalnya untuk produksi insulin, itu tidak bisa. Ya, eh, terkecuali dalam kondisi yang sangat-sangat darurat. Intinya tidak ada bahan lain yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, bahan dari hewani. Bahan hewan itu kan banyak sekali ya jenis-jenis hewan yang ada di sekitar kita, terutama hewan ternak ya, sapi, domba, kambing, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Termasuk juga di situ ada babi itu ya. Nah, jadi jelas kalau hewan itu yang diharamkan di dalam Al-Quran kan babi dan hewan-hewan, yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Ayam juga bisa jadi haram kalau cara penyembelihannya tidak benar. Misalnya dia tidak membaca basmalah, main potong aja gitu kan. Apalagi yang motongnya bukan muslim, gitu kan. Nah, di peserta tradisional itu kita sering melihat ayam itu dipotong asal-asal, bahkan pemotongannya tidak sempurna. Padahal syarat penyembelihan itu adalah harus memotong 3 saluran, pernapasan, kerongkongan, dan urat nadi. Kalau tiga-tiganya tidak terpotong, itu jadi bangkai statusnya. Kalau kita mengkonsumsi ayam yang sudah jadi bangkai, itu jelas haram. Karena kan disebutkan dalam Al-Quran. Ya, sungguhnya makan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih itu diharamkan bagimu. Nah, berarti perlu dicermati selain jenis hewannya, bagaimana proses penyembelihannya. Tidak sedikit tuh, tadi kita sempat diskusi juga Pak ya, terkait dengan proses penyembelihan. Contohnya hewan besar itu suka dilakukan proses stunning, pemingsanan. Nah, pemingsanan itu boleh nggak sih dalam aturan agama Islam? Karena kan tidak dicontohkan pada zaman Nabi nggak ada proses stunning ya. Hewan itu ya disembelih dengan cara tradisional, pokoknya ditidurkan lalu dipotong atau langsung
bas lehernya, ya, sampai hewan itu betul-betul mati baru dikuliti dan lain sebagainya. Nah, saat ini teknologi stunning itu sangat dimungkinkan karena hewan itu disembelih ribuan ekor. Contohnya RPU, rumah potong unggas, itu motong 3.000 ekor per hari. Kalau ayamnya itu bergerak-gerak, memotong harus kejar-kejaran dulu kan sama ayam. Itu kan nggak memungkinkan untuk pemotongan dengan waktu yang cepat. Sementara target pemotongan itu misalnya harus selesai dalam 5 jam, 6 jam. Dari mulai sore, malam, pagi itu sudah dikirimkan ke konsumen. Dengan waktu yang relatif singkat itu, proses stunning masih memungkinkan untuk dilakukan menurut fatwa MUI ya, ada fatwa MUI tentang stunning, asalkan proses stunning itu tidak menyebabkan hewan mati akibat di stunning tadi. Kan sekarang ada yang menggunakan listrik ya, di strum gitu ya. Kalau ayam itu dicelupkan ke bak, kalau Anda lihat di RPH yang modern ya, celupkan selama beberapa detik, 3 sampai 5 detik, diangkat lagi, hewan itu pingsan. Kalau kita ambil, taruh lagi, hidup lagi dia. Nah, kalau seperti itu boleh nggak? Boleh. Kalau hanya memingsankan saja. Tapi kalau sampai overvoltage, hewannya mati karena kesetrum, jelas jadi bangkai. Itu jadi haram hukumnya. Termasuk juga penetratif, non-penetratif stunning yang digunakan untuk hewan besar. Contohnya sapi ditembak. Kayak peluru karet, bukan pakai peluru keras ya. Kalau pakai peluru keras jelas bahaya ya, bisa menembus ke tengkoraknya. Kayak peluru karet. Tapi terkadang peluru karet juga kan kalau nembaknya nggak tepat, meleset, itu bisa menyebabkan cedera permanen. Bisa menyebabkan hewan itu sakiti. Bahkan bisa retak tengkoraknya ketika ditembak dengan peluru karet tadi. Kalau sampai retak, itu sudah termasuk menganiaya. Tidak memenuhi animal welfare. Kesejahteraan hewan itu perlu diperhatikan karena Nabi juga mencontohkan. Ketika kita menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Ya, mempertajam pisau menyebabkan air darah keluar sempurna dan lain seterusnya. Nah, di luar negeri ada beberapa negara yang tidak membolehkan stunning. Karena stunning itu menyebabkan hewan sakiti dan darah tidak keluar sempurna. Ini ada perdebatan, ya. Mungkin ada beberapa mazhab yang memang tidak membolehkan adanya stunning. Tapi di Indonesia saat ini stunning masih diperbolehkan selama tidak menyebabkan hewan cedera atau mati karena proses stunning. Kemudian barang yang lain contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu semuanya halal, ya, kecuali yang memabukkan. Ada ya tumbuhan yang bisa dipakai untuk contohnya dari ganja dan lain sebagainya. Kemudian mikroba, ya, bahan mikrobial itu pada dasarnya halal. Tapi sekarang banyak juga tuh bahan-bahan mikrobial yang sering digunakan untuk memproduksi contohnya enzim atau asam amino yang ternyata walaupun sumber mikrobanya itu halal, karena semua mikroba dasarnya halal kecuali yang membahayakan ya. Mikroba patogen kan nggak boleh dimakan, nanti malah kita jadi sakit kan. Bahan mikrobial contohnya seperti tahu, tempe itu kan difermentasi menggunakan Rhizopus ya, Aspergillus dan sebagainya itu halal bahan mikrobial. Asalkan media yang digunakan untuk menumbuhkan mikrobanya itu halal. Teman-teman pernah dengar nggak kasus Ajinomoto dulu kenapa sampai ditarik? Tahun 2001 mungkin ada yang belum lahir ya. Eh, Tahun 2001 itu Ajinomoto pernah ditarik dari pasaran karena disinyalir menggunakan bahan yang tidak halal. Ini produk mikrobial. MSG itu diproduksi dengan cara fermentasi mikroba, di mana mikroba yang ditumbuhkan itu dia sebelum dimasukkan ke media produksi ditumbuhkan dulu di dalam media inokulasi namanya ya. Nah, inokulannya itu mengandung bahan haram yaitu dari pankreas babi ya. Jadi media yang digunakan untuk menumbuhkan mikrobanya itu diambil dari pankreas babi. Si mikrobanya bersentuhan dengan barang yang haram. Dia dipindahkan ke media produksi. Sebagian yang mengatakan kan sudah ada, tidak ada lagi unsur babinya di situ. Karena sudah dipindahkan. Tapi mikrobanya kena barang yang haram itu najis. Ya, hukumnya najis sehingga ketika dia berpindah ke produk yang suci menjadi mutan najis. Barang yang mutan najis itu dalam Islam tidak boleh dikonsumsi. Jadi bukan karena Ajinomoto haram karena dia menggunakan bahan babi, tapi prosesnya bersentuhan dengan bahan yang tidak halal. Nah, oleh karena itu maka perlu
telusuri medianya apa yang digunakan. Kemudian barang sintetik ya, contohnya seperti bahan plastik. Kenapa bahan plastik seperti ini sekarang harus disertifikasi halal? Bapak Ibu tahu nggak proses pembuatan plastik ini bahan bakunya apa? Bahan baku asalnya itu kan sebetulnya dari minyak bumi ya, dari kerosin atau etilena ya, polietilen, polipropilen itu kan turunannya. Ini PP contohnya, polipropilen. Itu bahan kimiawi murni. Tapi sekarang kalau plastik ini pengen dibuat lebih transparan, lebih elastis, ya, lebih mudah terdegradasi atau biodegradable, itu ditambahkan bahan bahan lain yang disebut bahan pengisi, filler, ya. Bahan pengisinya itu kadang diambil dari lemak hewani. Nah, lemak hewani itu bisa bersama dari lemak babi. Sehingga kenapa plastik itu harus disertifikasi halal? Karena bisa saja dia mengandung sesuatu yang tidak halal. Apalagi kalau digunakan sebagai kemasan makanan atau minuman. Ada unsur babi di dalam plastik bersentuhan dengan minuman yang akan kita konsumsi, bagaimana minumannya? Lagi-lagi jadi mutan najis karena dia bersentuhan dengan bahan yang haram tadi, ya. Kemudian bahan mineral itu pada dasarnya semuanya halal ya, karena diambil dari alam. Kecuali kalau dia sudah terkena najis ya, jadi tidak kritis. Nah, bahan-bahan ini semua kan bisa digunakan untuk proses produksi baik sebagai bahan baku, bahan olahan, termasuk bahan penolong. Bahan penolong itu adalah bahan yang digunakan selama proses produksi hanya untuk membantu atau meningkatkan efisiensi produksi. Di produk akhir tidak ditemukan. Contoh, ini air minum dalam kemasan. Dia menggunakan bahan penolong karbon aktif untuk bahan penjernih, ya, adsorben. Karbon aktif itu sering digunakan untuk menghilangkan logam-logam berat atau zat-zat yang berbahaya termasuk juga mikroba yang mungkin ada di dalam air sehingga dia sebagai bahan penyaring. Karbon aktif itu bisa diperoleh dari bahan hewani atau bahan nabati. Kalau dari bahan nabati dari purung kelapa ya, yang kita sebut sebagai apa namanya itu yang warna hitamnya itu ya, itu arang ya, arang aktif. Tapi karbon aktif itu juga bisa diperoleh dari hewan. Tulang-tulang hewan seperti tulang babi itu bisa digunakan sebagai bahan pembuat karbon aktif. Dan di luar negeri masih ada yang menggunakan itu. Walaupun sekarang lebih banyak yang dari bahan nabati. Aqua yang hanya air minum saja atau mohon maaf saya menyebutkan merek ya, harusnya nggak usah disebut ya. AMDK ya, AMDK yang kita sering konsumsi itu bisa jadi haram kalau dia menggunakan bahan penolong yang berasal dari bahan haram. Jadi bukan hanya bahan bakunya saja yang harus diperhatikan, bahan tambahan juga harus diperhatikan termasuk bahan penolongnya. Inilah skup dari proses yang harus kita telusuri ketika kita melakukan pemeriksaan. Ya, itu biasanya kami lakukan pada saat kita audit ya, seperti yang saya alami atau pengalaman-pengalaman saya selama ini ketika saya mengaudit, sampai pengecekan bahan penolong itu harus dilakukan. Ya, karena tidak sedikit produk-produk yang menggunakan karbon aktif. Next. Nah, jadi kategori bahan itu ada dua macam. Ada bahan yang tidak kritis, yang kita sebut sebagai positive list. Ada bahan kritis. Kritisnya artinya dia bisa bersumber dari bahan yang tidak halal. Atau proses pengolahannya tidak memenuhi syariat halal, tidak memenuhi syariat Islam. Misalnya tadi, contohnya daging sapi, ini bisa jadi tidak halal kalau penyembelihannya tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat Islam. Next, maka di situ perlu adanya dukungan dokumen seperti sertifikat halal. Nah, bahan tidak kritis itu banyak sebetulnya yang kita temukan di alam. Contohnya, misalnya buah-buahan. Semua buah-buahan itu tidak kritis. Karena apa yang ada di alam itu kan untuk kita semua ya. Manusia, Allah sudah menyediakan semuanya untuk manusia. Jadi kalau ada yang, Pak, saya jual buah-bahan, perlu sertifikat halal nggak? Nggak perlu. Buah-buahan itu sudah pasti halal. Kecuali tadi yang memabukkan ya. Bahan nabati itu semuanya halal. Termasuk rempah-rempah, bumbu-bumbu masak. Semuanya itu tidak perlu sertifikat halal. Kalau diambil langsung dari alam. Ya, sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian bahan hewani juga ada madu, telur, itu tidak perlu sertifikat halal. Karena itu termasuk bahan yang tidak kritis. Next, lanjut saja.
Nah, bahan ini menurut PP nomor 39 disebutkan ya, diperkuat lagi dengan KMA 1360 tahun 2001. Bapak Ibu kalau mau lihat detailnya bisa dilihat di download saja ya, KMA Keputusan Menteri Agama nomor 1360. Yang apa saja yang termasuk bahan ultra kritis itu. Dia tidak perlu sertifikat halal dan tidak tergolong bahan yang berbahaya. Ya. Next, lanjut. Ini contohnya, ada bahan tambang, ada bahan nabati, bahan kimia ya. Pewarna sintetik sebetulnya sekarang agak kritis juga ya. Kenapa? Karena kadang-kadang pewarna sintetik itu ada yang tidak food grade ya, artinya tidak boleh digunakan untuk makanan. Kayak pewarna pakaian itu kan masih banyak juga digunakan untuk produksi minuman, saus atau yang lainnya. Ya, bahan hewani contohnya seperti susu, telur, madu itu tidak perlu sertifikat halal ya. Sama semua jenis hewan air. Ikan atau udang atau apapun yang keluar dari air tawar atau air laut itu semuanya halal ya. Bahkan yang sudah mati pun halal. Bangkai ikan itu boleh dikonsumsi. Misalkan masih segar ya, jangan yang sudah 2 3 hari, itu kan malah membahayakan kita. Kemudian angkak dan itu sekarang dikeluarkan juga ya dari peraturan menteri karena dia agak sedikit ini juga ya dari aspek kesehatan katanya tidak boleh dikonsumsi dalam jumlah yang berlebih. Oncom, tape, tempe itu bahan mikrobial semuanya pasti halal karena medianya sudah pasti halal ya. Dan bahan-bahan yang lainnya yang diperoleh dari alam. Lanjut, next biar cepat ya Mas ya. Nah ini contoh bahan-bahannya bisa dilihat sendiri yang masuk dalam kategori bahan tersebut itu apa saja. Next, lanjut saja Mas. Next lagi, contoh yang lain ini. Nah, sekarang bicara tentang bahan kritis. Lanjut. Bahan kritis itu tadi bisa berasal dari hewani, bisa juga yang non hewani. Kalau yang hewani itu contohnya hewan babi itu jelas semuanya haram ya. Bukan hanya dagingnya saja, sebagian besar ulama itu menyepakati bahwa seluruh bagian tubuh babi itu haram untuk dikonsumsi. Ya, baik. Kemudian hewan buas ya, kalau sekarang mungkin tidak ada ya, dan yang dilarang dibunuh ataupun yang tidak boleh dikonsumsi ya. Contohnya bisa nih. Lanjut aja biar kita lebih cepat. Lanjut. Nah, Bapak Ibu saya ingin menggarisbawahi terkait dengan babi dan turunannya. Tapi yang sering kita sadari ya. Contohnya, produk gelatin. Ya. Gelatin itu bisa diperoleh dari kulit atau tulang babi. Nah, gelatin itu bisa digunakan untuk emulsifier, ya, marshmallow. Kemarin sempat heboh tuh marshmallow dari 11 produk yang disampling oleh Badan POM, 9 produk mengandung gelatin babi. Padahal produk itu sebagian sudah ada yang disertifikasi. Ini kan kita kecolongan ya. Itu dijual loh di minimarket produk-produk yang sering dikonsumsi sama anak-anak. Yang kenyal-kenyal, Bapak tahu kan, teman-teman ya. Marshmallow itu kan enak di mulut kita ya, dia lumer kalau kita masuk itu. Ternyata itu ada sebagian besar yang masih menggunakan gelatin babi. Gelatin itu diperoleh dari tulang atau dari kulit diekstrak ya. Ini bisa bisa masuk ke produk-produk seperti es krim, yogurt, ya, marshmallow, permen yang kenyal-kenyal ya, soft candies, jelly, puding, atau bisa juga sebagai stabilizer dalam produk-produk seperti minuman, jus, ya, sirup, cake, biskuit dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu eh, di Indonesia itu relatif lebih aman ya. Kenapa? Karena produk-produk yang masuk ke supermarket itu kan sebagian besar sudah tersertifikasi halal. Gelatin ini bisa juga diperoleh dari hewan yang halal, dari sapi, dari domba, atau dari ikan. Tapi lebih dari 50% gelatin dunia itu yang diimpor dari negara-negara non-Muslim, negara Eropa, Amerika, sebagian besar masih mengandung gelatin babi. Termasuk tadi saya contohkan kasus yang terjadi di Indonesia. Itu yang membuat kita agak sedikit miris ya, kok bisa produk tidak halal masuk ke Indonesia dan itu tersertifikasi halal. Sehingga di sini fungsi pengawasan itu sangat penting. Nah, oleh karena itu untuk memastikannya carilah produk yang sudah tersertifikasi halal. Lanjut. Alkohol. Nah, alkohol ini Bapak Ibu juga mungkin perlu tahu ya. Tidak semua alkohol itu haram. Ya. Karena alkohol itu dibagi menjadi 2 kategori. Ada alkohol homer
ada alkohol non homer. Ini menurut Fatwa MUI, menurut saya ya. Alkohol homer itu alkohol yang memang diproduksi untuk kebutuhan minuman keras, pembuatan minuman keras. Contohnya bir, rum, wine, whisky, sake, soju. Kalau Indonesia ada tuak, arak, dan lain sebagainya. Semua produk alkohol yang sudah berubah menjadi minuman keras atau homer, hukumnya haram. Kalau kita gunakan baik untuk keperluan produksi pangan, obat, kosmetik, dan lain sebagainya. Tapi ada alkohol yang non-homer yang diproduksi secara sintetik atau fermentasi non-homer, bukan untuk minuman keras, ya, dari limbah, dari molase, jagung, dan lain sebagainya, digunakan untuk disinfektan, sanitizer, atau untuk pelarut. Dalam obat, contohnya dalam obat batuk ada ya alkohol 5%, sorry, kalau 50% orang bisa meninggal. 5 sampai 10%. Itu masih boleh nggak? Selama tidak membahayakan, boleh digunakan. Kalau untuk konsumsi ya. Tapi kalau kita pakai parfum juga kan mengandung alkohol sebagai pelarut. Nah, alkoholnya dari mana? Kalau alkoholnya dari homer, jelas haram. Tapi kalau alkoholnya non-homer, bukan alkohol yang diharamkannya, tapi homernya tadi yang diharamkan. Kan inamal khomru wal mais, sesungguhnya homer dan minuman keras dan berjudi itu perbuatan setan, itu yang diharamkan. Jadi bukan alkoholnya yang diharamkan, tapi ketika dia sudah jadi minuman keras. Ya, itulah yang perlu ditelusuri. Ya, apakah alkohol itu bersumber dari homer atau bukan. Next, lanjut. Nah, inilah produk-produk kritis yang wajib dilengkapi dengan sertifikat halal. Ada produk turunan daging ya, sosis, beef, gelatin tadi ya, kemudian bakso dan lain sebagainya. Jelas harus bersertifikat halal karena sangat kritis ya. Kemudian flavor, fragrance, seasoning dan lain sebagainya. Termasuk juga termasuk juga produk-produk whey protein. Lanjut saja. Saya ingin sedikit ini tidak perlu lah ya. Nanti lanjut. Nah, berarti tidak perlu. Produk olahan juga sudah saya jelaskan tidak perlu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu juga saya ingin sedikit menjelaskan bahwa produk halal itu bukan hanya untuk makanan minuman saja. Ya, sekarang kan produk obat dan kosmetik ini harus diwaspadai ya. Teman-teman kan sekarang banyak sekali kosmetik-kosmetik yang beredar di pasaran gitu ya, termasuk juga produk impor yang belum tentu itu halal karena belum ada sertifikat halalnya. Contohnya produk-produk seperti formulasi anti aging ya, untuk yang UV protektan atau untuk kolagen booster. Itu bisa jadi berasal dari bahan yang tidak halal. Coba lanjut saja biar kita lihat. Contoh-contohnya, titik kritis untuk produk obat dan kosmetik, lanjut. Nah ini contohnya, kolagen booster. Sumber kolagennya harus jelas dari mana. Apakah dari sapi, dari hewan yang halal, atau dari mana? Atau dari babi. Kolagen dari babi itu jelas. Apalagi di sini tidak ada sertifikat halalnya. Ini produk Korea ya. Contohnya misalnya, tidak ada sertifikat halalnya. Ini jangan-jangan kolagen ini diambil dari apa? Dari hewan yang tidak halal. Kolagen itu kan dari jaringan ikat ya. Di bawah kulit kita itu ada kolagen. Nah, kolagen itu harus bebas dari kontaminasi bahan yang haram dan proses produksinya juga harus jelas ya. Sumbernya dari mana? Termasuk kolagen dari manusia itu jelas tidak boleh ya. Lanjut. Kemudian heparin. Ya, heparin ini juga jaringan ikat juga ya. Contohnya dari usus, terus dari hewan babi atau dari hewan babi. Ini sering digunakan juga loh di produk-produk obat-obatan ya. Eh, untuk meningkatkan ini persendian ya, glukosaminoglikan itu biasanya digunakan sebagai antikoagulan untuk mengurangi pembekakan dan untuk meningkatkan sirkulasi darah. Itu harus dipastikan bersumber dari jaringan hewan yang halal. Nah, sekarang ada juga yang sintetik ya, dari bahan nabati. Nah, heparin ini termasuk produk yang sangat kritis. Lanjut. Kemudian botox ya, botox ini diambil dari nama inilah bakteri yang digunakan botulinum toxin. Nah, ini sering digunakan untuk mengurangi kerutan wajah. Kalau pada teman-teman yang sering menggunakan ini ya, anti aging gitu ya, untuk mengurangi kerutan, untuk baik kontur wajah.
itu bisa juga dia menggunakan suntik botox ya. Nah, suntik botox itu boleh nggak sih? Kalau digunakan untuk keperluan yang darurat, next, misalnya ada korban kebakaran, mukanya hampir hangus sebelah itu di apa namanya itu kalau dia digunakan untuk memperbaiki cacat tubuh, ya, bekas luka atau apa masih dibolehkan menurut Ketua MUI. Tapi kalau digunakan hanya untuk apa, de-aging atau untuk mengubah ciptaan Allah, artinya dia untuk memperbaiki tekstur wajah supaya kelihatan lebih kurus atau apa namanya itu, ya, supaya kelihatan lebih cantik gitu. Nah itu tidak boleh. Islam menunjukkan bahwa tetap tidak tetap digunakan untuk hanya untuk tujuan kecantikan, tapi untuk tujuan medis. Ya. Lanjut. Sunscreen, nah sunscreen juga biasanya dia menggunakan waterproofnya itu bisa menggunakan apa namanya itu alkohol ya sebagai bahan pelarutnya, tapi bisa juga dia menggunakan emulsifier, bahan pelembabnya. Bahan pelembabnya itu bisa dibuat dari lemak ya, lemak hewani, contohnya lemak sapi atau lemak babi. Next, termasuk lip gloss. Nah, yang sekarang kelihatan mengkilat itu jangan-jangan lemaknya dari lemak babi itu, ya. Waxnya jangan-jangan itu bisa diambil dari bahan yang tidak halal ya, jadi perlu ada sertifikasi halal. Lanjut Mas biar cepat saja. Lotion juga sama ya, kolagen dan lain sebagainya. Plasenta itu juga bisa diperoleh dari plasenta manusia. Nah plasenta itu sering digunakan juga tuh untuk anti aging supaya kulitnya kelihatan lebih muda. Itu menggunakan plasenta dari hewan atau dari manusia. Di Jepang itu plasenta dari babi itu sering digunakan untuk bahan-bahan kosmetik. Jadi hati-hati kalau beli produk kosmetik luar negeri ya, jangan mengandung plasenta dari bahan yang tidak halal. Lanjut. Jadi bahan-bahan kritis yang kita sebutkan tadi bisa bersumber dari bahan hewani, ya contohnya lemak, sistein, asam stearat, gliserin, dan lain sebagainya, termasuk kolagen. Itu semua sering digunakan untuk produk-produk makanan, minuman, ataupun bahan kosmetik. Lanjut, lanjut saja. Dokumen pendukungnya bisa dilihat dari sertifikat halal atau dari yang lainnya ya. Yang paling murah sih dari sertifikat halalnya ya. Kita bisa telusuri. Next, kalau teman-teman pengen tahu sertifikat halal yang resmi dikeluarkan oleh BPJP itu kan ada yang kodenya ID ya. Jadi bisa ditelusuri. Next, lanjut aja Mas, biar cepat. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada cek produk halal. Yang paling mudah itu masukkan aja nama produknya. Misalnya produk dari mana, ketik mereknya, atau nama produsennya. Bisa juga nomor sertifikat halalnya. Boleh tiga-tiganya, boleh salah satu. Kalau ada di daftar produk halal BPJP berarti sudah aman. Artinya sudah tersertifikasi halal. Ya. Tapi kalau nggak ada, nah itu berarti meragukan. Ini jangan-jangan ini produknya nggak halal misalnya ya. Kita bisa kayak fitur searching di sini ya. Di websitenya bpjph.halal.co.id. Lanjut, lanjut. Saya setelah mengeceknya ya. Nah, kemudian banyak juga sertifikat halal yang sekarang dikeluarkan dari lembaga halal luar negeri ya. Perlu juga dicek. Tapi ini kalau Anda sebagai auditor, kan sekarang banyak produk-produk yang menggunakan bahan-bahan dari impor ya. Jadi bisa dari lembaga-lembaga lembaga halnya itu diakui oleh BPJPH. Karena ada beberapa lembaga hal juga yang tidak diakui, tidak melakukan MRA dengan harus ada rekognisi, betul. Jadi banyak negara lain yang sertifikat halnya itu tidak diakui. Nah, lembaganya tidak legal. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan juga. Ya. Lanjut, lanjut, lanjut saja, lanjut. Nah, ini cara mengisi daftar ini saya kira nggak perlu lah. Ini untuk auditor aja nanti kalau mau. Lanjut, lanjut. Terus, lanjut lagi, lanjut. Untuk produk-produk UMKM ini yang bisa disertifikasi melalui sertifikat ya, misalnya produk-produk yang low risk, susu dan analognya, es yang bisa dimakan, buah-buahan, sayur-sayuran, permen, serealia dan lain sebagainya, termasuk produk bakery. Lanjut, walaupun di sini banyak juga titik kritisnya ya, iklan dan produk olahannya sampai ke minuman dengan pengolahan. Lanjut, ini yang sudah kami lakukan. Nah, ini juga bisa disertifikasi melalui Shopdiklat, tapi hati-hati Bapak Ibu ya, dengan ya cara penulisan produk itu mereknya juga nggak boleh menggunakan nama yang apa namanya itu ya tidak boleh menggunakan nama yang berasosiasi dengan produk yang haram. Contohnya
soju dan alkohol soju itu jelas kan haram, tidak boleh digunakan itu ya nama itu. Contoh yang lain tadi apa misalkan, nah itu kan tidak sesuai dengan aturan yang ya karena dia pedas sekali gitu kan, ya sering disebut seperti itu. Lanjut, lanjut lagi. Ya, itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mungkin kalau teman-teman ingin menggali lebih jauh tentang titik kritis ini, sebetulnya banyak hal yang bisa kita diskusikan, tapi waktunya terbatas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas pemaparannya Pak Dr. Sandra Hermanto. Memang tadi waktunya habis tapi saya tidak karena materinya sangat-sangat menarik gitu ya. Ini nih banyak apa akhwat-akhwat sini yang kait gitu produknya produk-produk apa kecantikan ternyata banyak sekali apa namanya yang perlu dikritisi titik kehalalannya. Eh, Kemudian beberapa hal juga tadi apa namanya yang menarik ternyata dari sebuah produk itu yang asal bahan bakunya halal ternyata setelah dicampur dengan zat-zat tertentu menjadi dipertanyakan kehalalannya seperti itu. Baik, untuk apa melanjutkan pemaparan tadi kita sudah dijelaskan mengenai apa namanya detail zat-zat halal dan keharaman satu benda. Kemudian tentunya kita penasaran sejauh apa sih pemerintah melalui peran lembaga keuangan sosial ini mendukung upaya atau upaya untuk menjaga kehalalan produk-produk yang ada di dalam negeri. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Profesor Ilza terkait keuangan sosial Islam dalam mendorong ekosistem halal. Kepada Profesor, kami silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hendra Jaya sebagai Ketua Literasi. Oh iya Pak ya. Dia saya tanya dari Dex Pak awalnya. Bukan kepada Pak Dr. Sandra. Terima kasih Pak. Saya juga banyak dapat ilmu nih Pak. Senang saya kesini Pak. Nah ini saya tidak sekalian memberikan berbagi pengetahuan Pak ya. Jadi saya juga senang sekali ternyata BI punya acara untuk literasi ya Pak. Ini bisa kami contoh nih Pak di kampus kami. Terima kasih Pak atas apa yang sudah saya lihat di sini. Juga Dr. Sandi, ya, Pak Dokter di sini setahu saya ini lulusan dari Malaysia ya. Bagus sekali kemarin dia meneliti tentang wakaf batas countries Pak. Insya Allah nanti ke depan bisa memperkaya literatur Dex BI. Ini juga saya kalian mau promosi juga nih sama teman-teman di Dex BI. Sama siapa? Ini semuanya dari mana Pak pesertanya Pak? Umum ya? Ya. Ini juga sekalian tadi mempromosikan buku. Sebenarnya kita pernah juga Pak menulis dari buku Dex BI Pak. Ini tentang pengakuan sertifikasi halal secara internasional. Bisa download ini yang terbitin BI. Dex. Dimana kita salah satu penulisnya ya. Saya ini juga penulisnya. Jadi mungkin kalau rekan saya bilang ada aja ya, biar saya terkesan mudah gitu. Bisa di-download ya. Bisa di-download. Ini saya sangat apresiasi sekali Pak dengan BI. BI ini sangat baik banget dalam memajukan literasi. Salah satu lembaga yang saya sangat apresiasi karena setiap ada something new, BI malah lebih dulu gitu Pak. Tadi malah saya terpikir nih, saya sebagai orang hukum yang membaca undang-undang, tadi ketika Bapak memberikan pengantar, ini blueprint BI ini lebih cepat dari undang-undang. Kenapa? Undang-undang DJP itu hanya sekedar produk halal itu ya hanya sekedar barang produk sama jaringan-jaringan pembentuknya. Padahal kalau kita berbicara halal itu sebenarnya komprehensif pembiayaannya, mulai dari memang tadi dijelaskan langsung oleh Dr. Sandra itu yang paling utama memang. Tapi jangan salah, kalau kita membaca Al-Quran itu memang komprehensif banget, not just about the product gitu ya. Itu ada financing gitu. Oke lah, tapi saya tadi bersyukur sekali saya dapat banyak banget ilmu dari Dr. Sandra. Di sini saya akan mencoba saja untuk menggali ya bagaimana penguatan ekosistem halal antara lain kalau kita tinggal dari segi pembiayaan. Di sini saya akan coba untuk mengambil salah satu social finance dalam Islam. Nah, ini juga menarik. BI juga sudah bikin buku kemarin, yaitu tentang integrasi keuangan sosial dan komersil. Maka teman-teman di download bukunya.
Ada 2 buku itu. Pertama yang kayak kalau kaitan pengakuan spesial ini kerjanya dengan hak Unpad. Yang kedua, integrasi keuangan sosial dan komersial itu juga sangat update. Bagaimana peranan perusahaan itu juga BI yang kerjasamanya dengan APHISI. Silakan di-download aja di bagian literasi. Itu terbitnya tahun 2023 ya. Kalau yang identifikasi ini terbitnya tahun 2022. Saya pikir kalau teman-teman membacanya itu benar-benar apa yang tadi kuat ya, memperkuat dari sisi hukum. Karena tadi yang Bapak Dr. sandarkan, nanti mengingatkan saya Pak pada beberapa pasal yang ada di Undang-Undang jangan tidak halal. Oke, next. Nah, ini tadi sudah sampaikan bahwa seperti yang tadi Bapak Heri sampaikan ya, kalau berbicara halal itu sebenarnya tidak semata-mata produk barangnya atau jasa, ya, tapi juga kita berbicara dari hulu hingga hilir dengan sampai pembiayaannya. Saya jadi terinspirasi nih Pak, ketika itu maaf Pak, kalau salah menjelaskan ya, saya pernah dengar sama siapa dulu, mengapa begitu cerdasnya Imam Syafi'i ya Pak ya? Itu ternyata ketika berawal orang tuanya sangat berhati-hati memberi makanan pada anaknya. Saking cerdasnya, apapun memori dia sampai usia 9 tahun Pak ya, dia bisa menghafal Al-Quran. Ternyata dalam semangat spiritual Islam, orang yang menjaga makanan halal itu akan berpegang pada kecerdasan. Ya, orang tua yang menjaga anaknya dari makanan yang halal, dari yang haram, itu akan tumbuh menjadi anak yang mudah dibimbing. Dan jangan salah juga, intelektual juga akan pintar. Sehingga sampai itu saya pernah saya dengar ceritanya, mungkin ini cerita siapa ya? Bagaimana seorang bapak itu seorang laki-laki itu dia menemukan sebuah apel ya Pak ya, di sungai. Dia lapar, dia makan. Dia sadar, dia bisa gitu kan? Dia telusurin ya, sungai ini siapa yang berkebunnya? Itu apa ya? Imam Syafi'i Pak ya, betul ya? Dia telusurin sungai itu. Saking dia takut, kan bukan makanan saya, kok saya makan gitu. Saya ketakutan ya. Kemudian ketemulah dia di ujung itu ada sebuah kebun. Dia tanyakan ada seorang pemiliknya, kebun saya tidak akan membatalkan sampai kamu harus kerja berapa lama di situ. Setelah itu bapak itu terharu ya, betapa dia saking pengen membalas penyesalannya, makanya makan sebuah apel. Tapi akhirnya bapak itu hanya memuji ya Pak ya. Setelah memuji, ditanya, oke, saya mau ke sama Pak kamu, tapi kamu untuk saya anak saya. Tapi anak saya itu buat ini Pak ya. Saya bingung kok daun kayak sama perempuan tak boleh gitu. Tapi saking takutnya dengan dosa dia terima. Ternyata anaknya cacat luar biasa Pak. Itu hanya ilustrasi saja. Kalau Bapak Ibu, mereka seorang keturunan yang sangat cerdas. Jadi kita melihat ternyata menjaga makanan halal itu juga akan berpengaruh pada keturunan. Oke, next yang kita sudah jelaskan. Ini kembali lagi ya Pak ya. Tadi kan Bapak menjelaskan tentang kalau kita kembali kepada Undang-Undang 33 2014 tentang jaminan produk halal, kalau saya baca, memang di pasal 4 itu dikatakan bahwa semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Tapi ada pengecualian di pasal 26. Kecuali produk-produk yang memang tidak halal. Jadi memang sebenarnya di undang-undang kita itu juga masih memungkinkan juga Pak, tidak mungkin juga semuanya haram gitu. Maksudnya yang penting informasi. Nah itu. Kalau saya perhatikan di ketentuan Indonesia ini belum tidak begitu keras gitu ya. Yang penting di kita tidak bisa memungkiri masih banyak produk yang haram. Yang paling penting adalah informasi yang tersampaikan. Silakan choice to betul ya. Silakan bilang kepada kita sendiri. Nah, sepanjang informasi itu disampaikan, maka itu bisa dapat dibenarkan. Itu ditentukan oleh pasal 26 Undang-Undang PPH. Nah, tapi kalau dia menyalahgunakan ya informasi itu, maka dia bisa kena sanksi. Ya, jadi kayak tadi ya, kalau memang misalnya tadi apa tadi Pak, misalnya ada produknya misalnya anti-aging, sebutin aja bahwa bahan ini mengandung unsur non halal, nggak apa-apa dijual Pak. Ya segala coba yang terserah Anda ya. Yang nggak boleh itu adalah bukan label itu. Tapi biasanya nggak mau kan Pak ya, nggak laku ya Pak. Nah itu. Nah kalau dia tidak mencantumkan khusus itu, maka dia bisa kena sanksi hukuman.
Ya. Kemudian, tapi permasalahan di lapangan, ini banyak kejadian ya Pak ya. Sekarang kemarin Pak, ketika ayam Solo itu. Nah itu. Orang kan merasa, ayam apa sih? Pasti halal gitu ya. Ternyata kan tidak informasi itu. Nah yang salahnya dia, mereka tidak menginformasikan. Situ kesalahan hukumnya. Kalau saya tidak menginformasikan, Anda mau beli, monggo terserah. Yang penting saya sudah menginformasikan. Karena ini terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen. Nah itu. Ya. Atau bisa jadi dia sudah bersertifikat halal, Pak. Ya, tadi seperti Bapak sampaikan. Tapi ternyata produknya itu tidak sesuai dan buat. Nah itu lebih parah lagi. Dia bisa dipidana. Perlindungan hukum ya. Jadi permasalahan kita selama ini di lapangan banyak kejadian di mana produk-produk yang tadi tidak halal Pak itu tidak dicantumkan. Nah itu yang salah ya. Kalau dicantumkan silakan kemudian konsumen. Itu hukum kita ya. Batasan yang saya baca di undang-undang seperti itu. Atau dia sudah bersertifikat halal. Tapi praktiknya bahannya tidak sesuai ya dengan apa yang sudah terus di label. Bisa juga seperti itu. Labelnya halal gitu kan. Begitu posisinya. Tapi ketika ada yang meliti seperti itu, nah itu bahaya lagi. Nah, bisa kena dana. Jadi sebatasnya seperti itu. Cuma selama ini saya perhatikan mungkin kita masih ada juga Pak sisi kelemahan penegakan hukum. Ya, belum sampai masih pembiaran. Nah, pembiaran inilah yang membuat kejadiannya berulang-ulang. Jadi enforcement of law-nya masih sangat rendah. Jadi kemarin dia ketika terjadi yang ayam Solo yang terjadi saat sedang ngandung babi, saya pikir saya itu kena hukum yang kena sanksi. Kenapa? Bukan bermasalah kita menghukum dia, biar pembelajaran buat yang lain. Karena setelah saya perhatikan Pak di daerah saya, data yang tempat saya di Bandung, itu ternyata banyak tuh lingkungan-lingkungan seperti itu. Kesannya bakso-bakso biasa ternyata mengandung babi. Harusnya silakan aja Bapak itu jangan mau jual bakso babi, tapi sampaikan bahwa bakso ini non halal. It's okay. Ya. Jadi itu kembali kepada tanggung jawab konsumen sendiri. Sepengetahuan saya memang seperti itu regulasi kita. Jadi kalau kita baca di Undang-Undang 33 2014 itu memang masih memungkinkan ada produk tidak halal. Sepanjang itu diinformasikan. Itu batasannya. Next. Nah, permasalahannya sekarang Pak, kalau saya perhatikan, untuk mendukung ekosistem halal ini, terutama UMKM ya Pak ya, ini kadang-kadang mereka memang minim pengetahuan ya, sehingga mereka juga minim terkait pembiayaannya seperti apa sertifikasi halal. Makanya ini butuh suatu dorongan ekosistem halal, termasuk financing pembiayaan. Di sini saya mengangkat tema pengelolaan bisnis halal berbasis wakaf. Mengapa saya menulis wakaf? Meskipun saya juga tema salah satunya adalah karena ternyata wakaf ini akhirnya tidak semata-mata bersifat konsumtif, ya. Wakaf ini juga bersifat produktif. Yang selama ini kan kita berpikir wakaf itu kan hanya untuk hiburan gitu ya, hanya untuk dengan masjid, seperti itu aja pembatasannya. Padahal wakaf itu sendiri sudah sekarang ya, sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah, itu sudah bersifat produktif. Next, ya. Nih, prinsip dasar wakaf produktif. Ini nanti saya kaitkan dengan bagaimana proses pembiayaan untuk UMKM halal. Sebenarnya kalau kita sekarang masih berpikir wakaf itu hanya sekedar konsumtif, itu kita telat mempelajarinya. Karena prinsip atas produktif ini berawal dari hadis Rasul ini ya. Jadi dari Ibnu Umar dan Khalid berkata bahwa sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaybar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaybar. Saya belum pernah nih mendapatkan harta sebagus ini." Pak, Umar ini minta nasihat kepada Rasul, apa yang harus saya lakukan? Kata Rasul, karena kamu mau, kalau kamu mau, jadi tetap saya, kamu tahan pokoknya. Nah ini wakaf, tahan pokoknya dan kamu bagikan hasilnya. Kemudian Umar melakukan sedekah, tidak dijualnya lagi aset itu, tidak dihibahkannya dan bahkan tidak diwariskannya. Dia kelola, dia produktifkan. Hasilnya ini dia sedekahkan. Dan boleh nasib kelola itu memperoleh manfaat
tapi tidak bermaksud memiliki sepantasnya saja. Nah, ini adalah konsep wakaf produktif. Next. Nah, jadi tadi ada dua konsep wakaf produktif. Pertama adalah waqful asli, tahan abadiannya, pokoknya, tapi bagikan manfaatnya, tasbil manfaat. Dibagikanlah manfaatnya. Ini beda dengan zakat, hibah. Kalau zakat hibah, serahkan, sudah, terserah pada pemiliknya. Kalau wakaf tidak. Kita tidak bagikan bendanya, tapi kita membagikan manfaatnya. Jadi sebagai besar manfaatnya, maka sedikit besar pula manfaat dari wakaf. Makanya dibutuhkan seorang yang mampu mengelola secara produktif. Dibutuhkan nazir profesional. Mungkin kalau rekan-rekan pernah berangkat ke tanah suci, kalau main ke Masjid Nabawi, samping itu ada hotel namanya Wakaf Utsman bin Affan. Itu adalah sejarah wakaf yang paling maaf ya, sejarah wakaf produktif yang paling bisa kita jadikan contoh utama, di mana aset wakaf Utsman masih ada sampai sekarang. Rekeningnya kan masih nama Utsman. Awalnya dia wakaf tanah, wakaf kebun, ya kurma. Tapi juga wakaf sumur ya. Sumur saat itu karena nazirnya profesional, kembang terus hasil kebunnya itu dibagikan. Bahkan yang menjadi bagian pemenuhan kebutuhan di sekitar area Masjidil Haram dan Nabawi itu berasal dari wakaf. Makanya Bapak Ibu tidak melihat ada klaim-klaim di situ. Karena mereka sudah ada aset dari wakaf. Dan salah satu karena nazir dari profesional ya dan bisa membaca bisnis, dia jadikan situ dengan membangun hotel. Dan hotel itu selevel hotel bintang 5. Jadi selewat itu Pak. Wakaf Hotel Utsman bin Affan. Masya Allah. Sekarang rekeningnya tetap nama Utsman bin Affan. Bayangkan Utsman yang sudah wafat, tapi deposito akhiratnya masih mengalir. Next. Nah, prinsip ini masuk ke dana wakaf. Makanya dana wakaf itu, wakaf tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan. Kalau ada nazir mau perjualbelikan wakaf, ya, maka dia bisa dipidana. Itu sebenarnya ngambil dari tadi, ngambil dari prinsip yang asli dan susulan itu. Nah, itu ditelurkan dalam undang-undang wakaf. Nah, ini undang-undang wakaf itu sejak Undang-Undang 41 2004 dia tidak sekedar bersifat konsumtif, tapi juga produktif dari segi benda wakafnya. Dia memiliki daya tahan yang lama dan juga mempunyai ekonomi menurut syariah. Okay, next. Nah ini, ya ini bisa dibaca saja. Jadi undang-undang wakaf itu ternyata wakaf itu bisa bersifat sementara dan bisa selamanya. Sekarang ada ya istilah wakaf uang, ada cash wakaf link sukuk. Nah itu, bisa saja nih atau cash wakaf link deposit gitu ya. Saya mau berwakaf melalui di investasi sukuk. Nanti keuntungannya saya share ke Nazir. Misalnya nanti tolong menggunakan pembiayaan ekspresi halal, bisa Pak? Seperti itu. Atau tolong sekarang ini kan kita masih riset wakaf, itu pendanaan kan. Jadi kita bisa mewakafkan kita nanti digunakan keuntungannya untuk pembiayaan riset wakaf. Misalnya seperti itu. Next. Nah, tujuan wakaf ya. Nanti kita sajikan dengan tadi terkait dengan sertifikasi halal misalnya. Tidak semata-mata untuk membangun masjid ya, tapi juga untuk memperkuat pendidikan, kemudian membantu fakir miskin, kemajuan ekonomi umat, kesejahteraan lainnya, termasuk tadi yang paling utama adalah peningkatan ekonomi umat. Nah ini, dana-dana wakaf uang itu bisa jadi modal usaha untuk membangun bisnis berbasis halal. Ya, sebagai contoh kan nanti kalau rekan-rekan main ke ke Daur Tauhid, itu di depan masjid itu juga kawasan wakaf produktif. Itu semuanya kawasan seperti pasar. Gitu. Next. Nah, menariknya kalau di undang-undang di PP sebelumnya wakaf itu kan hanya mengatur tanah milik. Sekarang, saya juga pengen berwakaf nih, ya. Tapi saya nggak punya aset gitu. Tapi saya punya kemampuan menulis cipta misalnya. Saya punya hak cipta. Atau misalnya saya punya apa itu bisa diwakafkan karena diri saya sangat berkembang. Baik yang memang benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan ya. Kemudian benda bergerak seperti uang, sudah berharga, logam mulia, hak cipta seperti Dwiki Darmawan ya. Itu wakafkan royalti lagunya. Ya, dia melalui Robi Duafa, dia sisihkan separuh untuk ahli waris, separuh dia sisihkan untuk wakaf. Jadi abadi itu, dia wafat tapi dia tetap membawa deposito akhirat.
Jadi royaltinya itu yang dia bagikan. Next. Nah ini, mengapa wakaf produk ini sangat sekali dengan bisnis halal? Karena saya baca di pasal 42 dan pasal 43, nazir ketika dia melakukan secara produktif, itu ada kewajiban harus sesuai prinsip syariah. Berarti all in dari hulu sampai hilir semua bisnis dia memenuhi prinsip syariah termasuk harus berbasis halal. Karena itu sudah kewajiban dari undang-undang. Kita bersyukur undang-undang sendiri memuat ke prinsip itu. Itu bisa dalam pasal 42 dan pasal 43. Next. Nah ini ya. Jadi investasi harta benda wakaf dalam mendukung ekosistem halal itu terutama ketika penggunaan tadi ya aset wakaf untuk diproduktifkan, maka syaratnya investasinya harus kegiatan yang tidak berbasis halal. Termasuk tidak boleh dia menginvestasikan modalnya pada perbankan yang berbasis bunga, tidak boleh ya. Kemudian juga investasinya tidak boleh menghilangkan kepemilikan, ya. Jadi intinya tadi kan bahwa wakaf itu tidak boleh mengalihkan kepemilikan. Next. Nah ini ya, ini bisa dibaca aja. Ini kaitannya dengan bisnis usaha halal. Gimana nih potensi wakaf itu sendiri? Pertama ya, aset wakaf produk itu sebagai aset tadi ya, baik yang benar bergerak maupun tidak bergerak, dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Misalnya dia misalnya berupa aset pertanian atau kebunan atau tanah, itu bisa dimanfaatkan untuk membangun tempat pembuatan hewan halal. Kalau teman-teman main ke Gontor University ya, saya ke sana, mereka benar-benar sudah menerapkan konsep wakaf secara komprehensif, including mereka sangat mensupport ekosistem halal. Mulai dari mereka punya aset tanah, ya, mulai dari mereka punya aset rumah sakit, bahkan mereka juga punya aset hotel, everything they have ya Pak ya. Pas saya lihat di situ mereka juga beternak ada sapi, ayam potong ya, punya kawasan khusus. Sekaligus mereka lahan wakaf itu juga mereka punya pemotongan khusus. Jadi terintegrasi dan semua itu adalah aset wakaf. Wakafnya dari mana? Sumbernya dari alumni, dari mahasiswa mereka, sehingga mereka itu benar-benar menjadi contoh kampus yang mandiri. Saya pikir ini bagus untuk dicontoh di kampus-kampus lain. Makanya di situ sepertinya murah. Bahkan kalau kita mau lihat contoh kampus yang sangat berhasil dalam membangun wakaf, itu adalah Cairo University di Mesir. Kampus punya aset wakaf, mereka punya aset wakaf yang dikelola menjadi modal perusahaan, kan mereka punya saham-saham di perusahaan tambang. Maka jangan heran kalau kampus di Cairo University itu bisa memberikan sekian ribu beasiswa. Kenapa? Karena kaya dengan aset wakaf produktif. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi role model nanti di Indonesia. Sebenarnya konsep wakaf produktif itu udah hanya di negara Islam. Di Harvard University itu maksudnya ada Oman sebenarnya sama trust. Mereka tidak tergantung dana pada pemerintah ya, karena mereka punya dana abadi dikelola secara produktif. Oh, lagi. Oke. Next saja please. Nah ini nggak usah jauh-jauh. Saya contohnya praktis wakaf corporate di Indonesia di Singapore Nation. Di sini juga mereka memanfaatkan aset wakaf ya. Nanti kalau teman-teman main ke Lembang, di situ ada rumah kuliner jenderal. Berasa 3 tahun ke PM di situ, mahasiswa saya bawa ke sana. Semuanya aset wakaf, tapi diproduktifkan. Sampingnya mereka punya bisnis farm, agriculture. Semuanya berbasis wakaf. Automatically, kuliner itu harus berbasis halal. Karena kalau asetnya wakaf dan halal, nggak benar itu. Harus selaras dengan aset wakaf. Ini contohnya di best practice wakaf di Singapore Nation. Next. Nah, 3 menit lagi ya. Nah ini ya, wakaf uang, tadi uang bisa jadi modal usaha. Dan itu dibenarkan dalam undang-undang wakaf. Dan sebelumnya memang dibenarkan oleh fatwa MUI. Jadi wakaf saham, uang, itu bisa jadi modal usaha. Dengan catatan, tidak boleh usahanya sudah sesuai syariah Islam. Jadi kalau dia mau berbisnis UMK, maka harus memiliki sertifikasi halal. Ya, next. Oke. Ini ya,
Sekarang pemerintah juga kan ya sedang menggerakkan masyarakat yang cukup ya, sehingga keuntungannya itu bisa dijadikan mendorong UMKM ini untuk membantu mereka untuk mengembangkan permodalan-permodalan berbasis halal. Next. Nah, ini tadi saya pikir sih sudah ya. Jadi aset lokal itu terkait dengan halal bisa juga kita gunakan sama sebagai modal usaha, kemudian penyediaan sarana produksi, dan juga pembiayaan pendampingan sertifikasi halal. Selanjutnya, ini untuk bisnis yang skala UMK ya, Pak. Tapi jangan salah loh, yang bisnis besar juga ada bisnis wakaf, ya. Next, Pak. Nah ini perusahaan berbasis halal. Apa enggak sih? Maksud saya menyayangkan kenapa Indonesia kalah dengan Singapura dan Malaysia. Singapura sudah, Pak. Singapura sudah memiliki perusahaan wakaf. Oh, lanjut aja. Ini adalah corporate wakaf. Waris sebagai investment Singapura. Karena sudah perusahaannya 100% sahamnya wakaf. Mereka berbisnis di properti. Kemudian ada perusahaan wakaf Amir Malaysia. Ini sebenarnya perusahaan BNB, 30% sahamnya adalah wakaf. Dividennya mereka gunakan untuk membantu biaya kesehatan. Gratis. Kemudian ada Hamdan Kazakhstan. Ini adalah perusahaan farmasi. Nah, kita belum pernah berada di Indonesia. Kalaupun ada masih ya, baru membangun ya Pak ya, strategic information seperti itu. Tapi kita belum pernah nih. Saya berpikir, kita kaya ya. Jika saya main ke Waris dan Singapura, perlu MU-nya Pak, malah jauh dari kita. Kenapa? Karena memang mereka punya core bisnis ini. Nah, kalau kita main di beberapa jalan Sungai Road di Singapura, itu banyak apartemen wakaf, disewakan. Dan keuntungan itulah mereka berikan dividen itu kepada masyarakat yang sosial. Makanya mereka nggak ada pengemis. Karena dana sosial itu dikelola melalui bisnis halal. Dan tentu saja semua bisnis mereka harus halal. Karena serangan dari wakaf. Nah, saya berharap kapan Indonesia punya satu seperti ini. Kalau Bapak bermain ke Malaysia, di depan Malaysia itu ada gedung Imara Wakaf. Kantoran elit sekelas Sudirman ya. Semua itu asetnya khusus wakaf. Satu gedung besar. Aset tanahnya wakaf, dibangun kantoran elitnya, sewa-sewakan, di sana ada bank Islam, dan keuntungannya itu untuk dana-dana sosial. Saya sampai berpikir, kapan ya Indonesia punya satu sama wakaf seperti mereka? Insya Allah mudah-mudahan ke depan. Next. Nah, otomatis berbicara halal, perusahaan ini harus menegakkan halal secara keseluruhan. Itu intinya. Jadi intinya kalau kita menggerakkan dana-dana sosial ini bisa dari entah bahkan sampai perusahaan-perusahaan besar. Dan tentu saja mereka harus patuh pada proses syariah di mana mensyaratkan adanya halal di sana. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Reza. Kalau kita berbicara mengenai sektor halal termasuk keuangan sosial ini, kayaknya 40 menit ini kurang, sangat kurang sekali. Beberapa poin penting juga tadi kami catat, di antaranya hukum positif RI masih memungkinkan klasifikasi benda produk apakah halal ataupun haram sepanjang itu dipublikasikan atau diinfokan kepada masyarakat seperti itu. Kemudian ada juga tadi beberapa contoh wakaf, ada wakaf sementara, wakaf produktif juga yang hasilnya untuk kemaslahatan bukan hanya umat tapi seluruh makhluk hidup wakaf itu. Jadi seluruh makhluk hidup contohnya mungkin kalau salah satu kota wakaf di dunia itu kota Istanbul, itu diwakafkan oleh Sultan Mehmed kepada umat manusia ya. Termasuk kalau di Istanbul itu banyak sekali trotoar atau jalan-jalan itu yang dibuat cengkok itu. Nah, cengkok itu fungsinya adalah menampung air hujan untuk minum para hewan-hewan. Nah, semuanya itu ternyata ya namanya konsep wakaf itu. Baik, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena keterbatasan waktu mungkin kami coba batasi 5 penanya. Silakan yang paling belakang dulu.
Mohon perkenalkan diri dan asalnya sebelum bertanya. Terima kasih. Tes. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Nama saya Ahmad Syukur. Kebetulan saya hadir ke sini sebagai masyarakat umum yang ingin tahu lebih detail apa itu halal di sekitar kita. Sebenarnya begini, Pak. Eh, Menarik apa yang disampaikan pembicara pertama tadi. Ada sebuah kisah nih, Pak. Seorang pemuda dia tersesat di sebuah hutan. Pada saat tersesat, terlantang-lantung dia 2 hari tidak dapat makan. Hari ketiga nggak dapat makan. Hari keempat dia melihat seekor babi, Pak. Dalam pikirannya terlintas, kalau saya makan babi ini haram, tapi kalau saya nggak makan, saya mati kelaparan. Pilihannya itu agak berat, Pak. Nah, dan dia memilih memakan babi itu, walaupun dia tahu haram, karena kalau tidak dimakan, dia mati. Secara Islam, sah nggak tidak babi itu dimakan, Pak? Karena demi bertahan hidup. Apakah itu bisa berubah menjadi halal? Karena untuk bertahan hidup, konsekuensinya mati kelaparan kalau nggak dimakan. Terima kasih, Pak. Oke, kumpulkan aja. Kami tampung dulu izin. Ya, Mbak, yang di belakang tadi lebih dulu ya. Ya, sudah. Izin sebelumnya perkenalkan nama saya Winda. Mohon izin untuk Bapak Sandra. Izin bertanya Pak, tadi kan Bapak menginformasikan bahwasanya 18 Oktober ini itu wajib bersertifikat halal. Terus juga tadi Bapak menyebutkan bahwa adanya proses pengauditan untuk memastikan produk itu tetap halal seperti itu Pak ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana mekanisme itu untuk pelaku UMKM yang berjualan melalui marketplace atau media sosial? Nah, seperti yang kita ketahui kan saat ini banyak UMKM itu yang hanya berjualan di marketplace, seperti baik itu di dalam produk makanan maupun kosmetik. Nah, saat ini kan yang lagi banyak berseliweran ya Pak, seperti yang saya ketahui itu ada di bidang kosmetik itu ada kayak HB Dosting. Nah, itu kan belum belum resmi seperti itu, Pak, ya. Nah, itu bagaimana regulasi dan pengawasan khusus untuk UMKM yang berjualan melalui marketplace ini? Apalagi target untuk di tanggal 18 Oktober ini kan bukan hanya di bidang halal food, tapi juga di farmasi seperti itu. Nah, itu bagaimana Pak untuk mendukung wajib halal di tanggal 18 Oktober itu? Terima kasih, Pak. Selanjutnya Mas yang baju hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salman dari BINS. Izin bertanya kepada Bapak Dr. Sandra dan juga Ibu Profesor. Untuk pertanyaan pertama untuk Bapak Dr. Sandra, saya ingin bertanya, jika restoran ataupun hotel itu menyediakan makanan halal tapi dapurnya berbarengan gitu ya, diolah berbarengan, menyatu, itu bagaimana hukumnya? Kemudian untuk Profesor Elza, izin bertanya Ibu, strategi apa yang paling ampuh agar cash wakaf sukuk bisa optimal menjadi alternatif pembiayaan negara untuk bisa memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan keempat. Mas, silakan. Nih. Baik, terima kasih. Mohon izin saya Asep Saifuddin dari DPPT, penghuni gedung sinilah. Saya kemarin bersama Mbak Aya, mohon izin untuk bertanya. Kait ini kepada kakak narasumber gitu ya, Kak Sandra dan Kak Elza. Kalau kita bicara tentang halal, tadi kan memang kita, Pak Indra Jaji menyampaikan bahwa step kita ini masih di halal. Tapi kan kita bicara tentang Al-Quran itu ada halalan toyibah gitu ya. Bagaimana sisi toyibahnya. Jadi juga pemaparan terkait dengan nama-nama gitu ya. Yang mungkin yang saya agak concern itu terkait apa produk seperti susu kental manis gitu ya. Padahal kalau kita cek kan nggak ada susunya tuh. Lebih cocok namanya gula kental manis mungkin ya. Bagi produk tertentu gitu. Nah, kira-kira seperti apa itu apa ya concern kita ke sana gitu.
Kemudian terkait dengan model wakaf, sepertinya kalau di BI, kalau nggak salah ya Kak Sandi ya, kita kan ada yang terkait habit train ya. Itu kan juga semangatnya bagaimana kita ingin memajukan pesantren. Harapannya nanti ketika kita sudah kasih bantuan, tapi mungkin konsepnya masih bantuan ya, belum wakaf ya. Jadi bagaimana nanti bisa memberikan beasiswa dan lain seperti itu ya. Nah kalau terkait dengan ekonomi Islam, kita kan bicara tentang asal tadi ya, Kak Elza ya. Nah terkait pertambangan ini gimana gitu ya. Kalau kita lihat sendiri kan lebih banyak yang berusaha gitu ya. Kita angkut. Bukan nanti dari ikatan ahli ekonomi Islam tuh ada rekomendasi nih. Kayak ini tambang ini perusahaannya non halal nih gitu ya. Atau seperti apa gitu, seperti itu ya. Kedepannya seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Satu lagi, ya silakan. Iya. Oh iya, oke. Elza dan Pak Herman tadi disampaikan bahwa halal itu komprehensif ya Bu, dan mencakup beberapa proses gitu. Terus saya juga kebayang kalau di Indonesia ini kan sudah ada sertifikasi halal gitu ya Bu, dan untuk sertifikasi halal ini bare minimum dalam artian masih diproses dan produk atau bahannya gitu ya. Nah, apakah mungkin khusus juga nih untuk Pak Herman di BPJP sendiri nanti ke depannya ada rencana atau pengembangan gitu untuk grade sertifikasi gitu. Dalam artian sih misalkan ada grade untuk yang sudah mencakup juga untuk pembiayaannya, kemudian atau misalkan grade yang nanti sudah mencakup untuk industri limbahnya segala macam gitu, atau mungkin tadi yang terkait dengan ESG-nya gitu. Nah, melihat kan di sertifikasi untuk hal-hal yang lain itu ada grade-grade gitu ya Pak. Dan itu gimana untuk sertifikasi halal? Apakah ada rencana ke sana dan peluang dan tantangannya seperti apa gitu kalau di Indonesia? Terima kasih. Baik, sudah terkumpul 5 pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama kami bacakan ulang dari mohon maaf terakhir dari Mas Indra Dex ya. Mas Indra Dex. Pertanyaan pertama dari Mas Ahmad Syukur kepada Pak Dr. Hermanto. Jika ada seseorang yang tersesat di dalam hutan misalnya, kemudian karena kondisi darurat, khawatir itu mengancam jiwanya, kemudian ketemu satu binatang yang status awalnya itu haram. Nah, apakah ini boleh diperbolehkan dimakan dan mengganti statusnya menjadi halal atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Mas Surya tadi ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama ini, saya harus hati-hati ini karena berkaitan dengan hukum Islam ya. Izinkan saya juga untuk mengutip salah satu ayat yang bisa menjadi disclaimer bagi kita untuk mengkonsumsi makanan yang diharamkan dalam kondisi yang darurat. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 173, ya, Allah berfirman, "Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal harrama alaikumul maitata wadzama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanitturra ghaira baghi wala adi fala inna ma'alaihi innallaha ghafurur rahim." Artinya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan yang sangat terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jelas ya di dalam ayat Al-Quran itu. Jika kita dalam kondisi yang sangat-sangat darurat, maka Allah memberikan keringanan kepada kita untuk kita bisa mempertahankan hidup, untuk sekedar kita bisa survive, tidak melampaui batas, artinya kita makan hanya untuk kebutuhan kita bisa bertahan hidup. Itu dibolehkan menurut ajaran agama Islam yang tertuang dalam Al-Quran. Termasuk mungkin implementasinya kasus yang kemarin ya, contohnya walaupun ini
agak sedikit berbeda. Pada saat kita pandemi COVID-19, awal-awal pertama kita kan tidak memiliki vaksin halal ya. Pada saat itu vaksin yang ada di dunia itu belum tersertifikasi halal. Dan ada salah satu vaksin, kalau tidak salah AstraZeneca itu menggunakan media yang ternyata dia bersumber dari sesuatu yang najis atau yang dari bahan yang tidak halal. Tapi karena pada saat itu kondisi pandemik harus kita vaksinasi massal, sementara vaksin yang halal tidak tersedia, walaupun ada itu sangat sedikit sekali, maka MUI mengambil kita namanya itu kebijakan vaksin non halal bisa digunakan dalam kondisi yang darurat. Nah itu mirip ya dengan yang tadi dikondisikan. Jadi untuk sekedar kita mempertahankan hidup boleh, selama tidak ada pilihan yang lain. Itu artinya kalau ada vaksin yang halal ya udah nggak boleh lagi dipakai sekarang. Kan udah ada yang tersertifikasi halal gitu. Kecuali pada saat kondisi darurat tadi. Jadi jelas itu Allah memerintahkan kita untuk apa ya, memilih sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Itu salah satunya kan untuk kehidupan kita, untuk kita bisa bertahan hidup ya Allah memberikan kemudahan dan keringanan. Demikian. Terima kasih Pak Dr. Herman atas penjelasannya. Mungkin ini konsepnya mirip ke makosid syariah tuh hal-hal yang sifatnya daruriyat atau darurat ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Mbak Winda Dex untuk kedua narasumber. Pertanyaannya adalah pada tanggal 18 Oktober nanti tahun ini semua produk itu wajib bersertifikat. Gitu. Nah, bagaimana mekanisme regulasi dan pengawasannya khususnya untuk pelaku UMKM di marketplace? Mungkin Prof atau dokter yang mau menjawab? Iya, sepengetahuan saya, marketplace itu kan hanya media ya. Media, jadi tetap saja dia regulasinya harus taat pada yang apa disyaratkan dalam undang-undang jamin produk halal. Jadi mereka tetap harus mengikuti ketentuan penerbitan sertifikasi halal. Ya mau medianya mau dijual melalui media marketplace ya silakan. Nah, kalau terkait UMK tadi, kan sekarang kan ada tadi kan Pak Dr. Sonia sudah menjelaskan ya Pak ya, ada beberapa produk yang sifatnya tidak kritis ya Pak, itu kan bisa self declare ya Pak. Kalau UMK kan mungkin maksimal modalnya kan maksimal hanya 1 juta ya. Biasanya kalau UMK itu sebenarnya kalau bahan-bahannya itu tidak kritis, itu dia bisa self declare Pak. Ya, tapi dia harus daftar ya, tetap daftar melalui website kan ada ya websitenya di situ tetap daftar dan memang harus juga punya nomor induk berusaha ya harus ada syarat itu dipenuhi. Jadi UMK ke depannya harus ngikutin itu. Mumpung masih ada waktu nih. Kan kalau menurut saya sih nggak terlalu sulit ya, bagi info itu ya. Bisa dibuat, bisa daftar secara online. Kemudian marketplace itu kan hanya untuk tempat media saja. Dan bahkan sekarang lebih kreatif ya. Bahkan kita bisa cek ya, mana marketplace yang menyediakan konsumsi halal. Nah, itu juga kan ada tempat-tempat khusus. Nah, itu secara marketnya meningkatkan juga apa omset kita gitu. Jadi mau dia di marketplace dia tetap punya kewajiban. Kita hanya media tempat saja, tapi memang mereka perlu mendaftar. Mendaftar kalau memang tadi mereka mau bahan-bahannya memang tidak sulit, ya ikut saja dengan sistem seperti itu ya Pak ya. Nanti kan akan diproses lebih lanjut. Tapi yang penting pendaftaran dulu, kemudian dokumennya disiapkan, dan juga harus ada nomor induk perusahaannya. Itu pertama. Itu saja ya. Lagi yang lain itu dulu ya. Oke. Mau menambah? Baik, untuk regulasi wajib halal Oktober 2026 memang sudah disampaikan oleh pemerintah itu mencakup semua kategori usaha, tidak hanya usaha menengah besar tapi juga untuk UMK semuanya kena kewajiban sertifikasi halal. Ya, baik itu produk yang low risk, yang non kritis ya, ataupun produk yang high risk atau yang kritisnya sangat tinggi, itu semua wajib kena sertifikasi halal. Nah, bagaimana fungsi pengawasan daripada BPJPH untuk semua pelaku usaha? Tadi sudah disampaikan, bagi pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat halal, wajib mencantumkan label halal atau logo halal.
ya label bahwa ini sudah tersertifikasi halal dengan mencantumkan logo halal dan nomor sertifikatnya. Kalau dia produknya kemasan, berarti di dalam kemasannya. Kalau produknya restoran, berarti di pintu masuknya atau dicantumkan. Bagaimana kalau marketplace-nya yang online gitu ya, apa digital marketing yang melalui aplikasi gitu kan. Nah, nanti ada kewajiban kalau untuk menjual makanan melalui aplikasi itu dia harus memberikan keterangan halal tidak halal dengan nomor sertifikatnya. Itu di Malaysia sudah diterapkan, Bu. Kalau kita pesen GoFood atau apalah namanya ya, di situ ada tercantum halal, nomor sertifikat sekian, tidak halal gitu. Jadi masyarakat bisa memilih. Nah, di kita belum diterapkan karena wajib halalnya nanti baru 18 Oktober 2026. Setelah 17 Oktober 2026, semuanya harus wajib mencantumkan label halal dan memberikan keterangan halal atau tidak halal di setiap produknya. Ya, keterangannya itu yang penting, Bu. Sehingga masyarakat tidak salah mengambil itu ya pilihan pada saat dia membeli atau memilih produk tersebut. Demikian. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Mas Salman Beans. Ada dua pertanyaan, satu untuk Pak Dr. Herman. Pertanyaannya adalah jika ada satu resto yang dapurnya bercampur antara menu yang halal dan haram, bagaimana kita menyikapinya? Konsep sharing facility dalam sertifikasi halal itu masih dibolehkan untuk produk yang non kategori restoran. Misalnya industri farmasi, boleh nggak sharing facility dengan produk yang tidak sertifikasi, tapi tidak boleh mengandung unsur babi. Sharing facility dengan produk yang mengandung bahan babi itu tidak. Dalam undang-undang itu disebutkan harus ada proses pemisahan, proses produksi antara produk yang halal dengan yang tidak halal. Baik dalam proses pengemasan, penyimpanan, pengolahan, ya, pendistribusian, semua yang mengandung unsur babi tidak boleh ada, tidak ada kata sharing facility. Jadi itu larang, forbidden kalau ada bahan babinya. Ya, termasuk restoran, apalagi restoran. Restoran ini dia menjual menu yang halal dengan yang tidak halal dalam satu tempat. Itu pernah terjadi juga di beberapa tempat ya. Bahkan di Bali juga sering lihat ya. Banyak restoran-restoran yang menjual menu babi dicampur dengan menu yang non babi. Nah, itu jelas kalau sudah kalau sudah nanti wajib halal tidak bisa lagi. Jadi dia harus memisahkan fasilitas produksi, termasuk dapurnya, termasuk outletnya, tempat penyajiannya, semua harus bebas dari produk yang tidak halal. Ya, bahkan kalau sekarang RPH itu malah tidak boleh digunakan kan RPH halal itu dengan RPH yang tidak halal dalam satu kawasan. Minimal dia ada jarak 3 km dari RPH halal. Karena pada saat pengangkutan khawatir juga ada proses kontaminasi. Jadi jelas kalau ada bahan atau unsur babinya, jelas tidak ada sharing facility. Tentuan undang-undangnya mengatakan tidak boleh ada pencampuran antara produk halal dengan yang tidak halal. Ya, demikian. Terima kasih Pak Dr. Sandra. Kemudian untuk Prof. Reza, pertanyaannya adalah strategi apa untuk CWLS ataupun mungkin instrumen keuangan sosial lainnya agar bisa lebih memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Silakan. Ya, ini ada beberapa strategi ya. Yang paling pertama adalah kita harus meningkatkan kompetensi nazir profesional itu. Jadi nazirnya harus terus diberi edukasi. Jadi selama ini kan kita berpikir nazir itu kan masih level profesional ya. Next, terus belajar nih edukasi. Dan memang nanti di sini memang beberapa peraturan Badan Wakaf Indonesia bahwa untuk pengelolaan wakaf temporer, wakaf uang, wakaf saham, wakaf hak cipta itu tidak bisa nazir tradisional. Terus nazir berbadan hukum. Dan ada syarat. Syarat di situ bahwa mereka harus memiliki beberapa orang yang memang ekonomi syariah.
Jadi kalau kita lihat ya sekarang beberapa nazir-nazir profesional sudah halal itu baru bisa dapat sertifikasi nazir wakaf uang misalnya. Itu tidak bisa serta-merta. Yang pertama. Yang kedua, harus dipegang sinergi bersama ya antara pemerintah ya, kalau Pancasila ada Kemenko di situ ya, ada juga Badan Wakaf Indonesia di situ ya. Ini harus ada kebersamaan sinergi bersama-sama yang dibangun, dan kemudian juga harus hasilnya itu harus transparan, jelas. Misalnya pemanfaatan CSN ini adalah untuk pembangunan rumah sakit ini. Dari awal itu sudah jelas tujuan programnya apa, dan nanti dari awal proses pengumpulan sampai akhir harus transparan. Karena dalam wakaf yang paling penting adalah trust, kepercayaan. Jadi saya yakin semakin kita, dan itu berani terbuka, kita informasi sampai informasi itu, saya yakin masyarakat kalau jelas programnya seperti apa, transparan, dan benar-benar bisa diaudit, siapapun yang mengeceknya itu bisa tetap tanggung jawabkan. Karena itu dana umat ya. Jadi kemudian yang selanjutnya ada juga tadi perlu sinergi ya, sinergi dan juga edukasi kepada masyarakat. Selama ini kan kita kesannya kalau bicara soal sultan kayaknya level tinggi gitu. Saya lihat ini edukasinya belum sampai tuh ke masjid tuh. Ya, belum sampai, kita hanya ceramah di masjid, hanya umum saja kan. Kita nanti mulai ke depan kita juga bapak-bapak yang jadi da'i di masjid mulai berbicara muamalah tentang bagaimana itu wakaf produktif, bagaimana itu pemanfaatan dana-dana jalan kita jual beli. Jadi tidak semata-mata yang sifatnya hafalan itu juga bagus ya. Tapi next kita bangun komunitas itu, literasi juga kepada masyarakat, kira seperti itu. Yang penting juga program tadi harus transparan. Kita bisa akses karena ada media digital ya. Kan mudah tuh ya. Misalnya pemanfaatan CSS ini melalui nazir siapa yang didistribusikan, kita bisa pantau. Penting sekali karena masyarakat butuh transparansi. Saya itu. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya pertanyaan keempat dari Mas Asep dari DPPT. Di sini ada 2 poin besar yang coba saya tangkap. Yang pertama, untuk produk-produk yang tidak jujur menampilkan status kehalalannya itu bagaimana regulasinya? Pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, bagaimana dengan sektor pertambangan yang dipandang merusak alam? Bagaimana dengan regulasinya? Mungkin ke Prof. Elsa. Nah, ini yang penting, sering banget menjadi pemikiran saya juga. Sudah saatnya ekonomi syariah itu tidak hanya berbicara pembiayaan, tidak hanya berbicara hal haram. Karena ekonomi syariah itu kan sifatnya ada 5 prinsip dasar kan, tidak boleh maghrib itu kan, maisyir, garar, riba, kemudian haram dan zalim. Nah ini sebenarnya berbicara ekonomi syariah otomatis dia sangat kait dengan pembangunan berkelanjutan. Seperti sekarang nih ya, contoh the proses hutan. Dengan membangun konsep green wakaf, itu bisa jadi solusi. Kita menyelamatkan aset wakaf, hutan kita dengan aset wakaf. Kita bangun, kita kumpulkan nama umat, kita bangun wakaf hutan. Kenapa? Kalau dia masuk wakaf, maka hutan itu tidak bisa ditebang seenaknya. Ada regulasinya. Nah, sebenarnya ini bisa masuk nih. Saya berharap ke depan BI dengan kebijakan juga nih. Misalnya, sekarang kan ada konsep daftar efek syariah. Kita masukkan di situ. Salah satu syaratnya perusahaan yang selama ini melanggar isu lingkungan tidak masuk daftar BEPS. Karena itu bertentangan dengan prinsip syariah. Jadi prinsip syariah tidak sekedar berbicara riba, tidak sekedar berbicara haram, tapi juga sejauh mana dia memberi maslahat pada umat. Termasuk perusahaan itu melanggar isu lingkungan, maka dia tercoret dari daftar BEPS. Misalnya dia ingin mencantumkan saham syariah. Jadi justru konsep wakaf hutan bisa jadi salah satu solusi yang kita lakukan. Agar hutan tidak bisa seenaknya dibabat. Karena dengan konsep wakaf itu tidak bisa dialihfungsikan seenaknya. Ada regulasinya. Jadi saya berharap ke depan berbicara ekonomi syariah tidak hanya berbicara hal haram, tapi juga berbicara sustainable development. Karena isu lingkungan paling dekat dengan ekonomi syariah. Mungkin. Mudah-mudahan ke depan bisa kita angkat tulisan itu, biarpun nanti terus buku lagi ya. Nah, perlu tidak jujur, jelas jadi peraturan kita. Kalau memang dia tidak halal, cantumkan. Itu kalau dia cantumkan, dia nggak masalah. Dia terlepas dari masalah hukum. Yang salah adalah tidak halal, dia tidak cantumkan. Maka itu dia kena sanksi. Atau misalnya dia mencantumkan halal,
Ya, ternyata isinya tidak halal, itu bisa dipidana. Masalahnya sekarang bagaimana penegakan hukumnya? Berani nggak? Gimana ya? Kalau saya berpikir kalau kemarin saya kayak Solo, saya berpikir kenapa itu nggak digugat gitu loh. Kalau didiamkan jadi lagi. Banyak kejadian di daerah-daerah Kolonial di Bandung misalnya saya perhatikan. Orang nggak ada kesan apa nggak kesan haram karena makanan biasa. Ternyata baru tahu kita itu haram. Nah, dia tidak mencapai itu kan. Nah, kemarin saya sempat ke apa Pak, mall yang di Semanggi ya. Itu bagus tuh. Area makanan halal ditulis kan. Area makanan non halal. Jadi seperti itu. Sementara ini masih seperti itu regulasi kita. Yang penting informasinya dicantumkan. Kalau itu dicantumkan, maka dia bisa kena sanksi. Perusahaannya sementara ini memang masih sifatnya sanksi apa administrasi ya. Nah, itu juga masuk lemah menurut saya, Pak. Tapi saya angkat ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi jangan hanya satu regulasi kita pakai. Bisa pakai regulasi perlindungan konsumen karena dia memberikan informasi yang salah. Apalagi dia menipu. Supaya laku tulisnya. Nah, itu bisa selesai pidana, penipuan. Masalahnya sekarang siapa yang berani menegakkan itu? Aware gitu ya. Kita kasih edukasi gitu loh. Kadang-kadang kita kasih edukasi, kita gugat, kenapa? Biar jadi pembelajaran. Kalau kita pembiaran ya udah terjadi lagi. Yang penting kita juga harus menjadi konsumen yang cerdas. Ya, jangan sekedar menerima. Karena undang-undang konsumen juga, kalau konsumennya sudah tahu salah, masih dibeli ya salah konsumen sendiri. Gitu ya. Jadi kita juga harus memilih. Hukum itu juga fair ya. Nah, yang salah itu yang tadi, dia tidak mencantumkan atau dia mencantumkan halal, tapi ternyata tidak halal. Nah, itu bisa kena sanksi. Terima kasih Prof. Mungkin pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima dari Mas Indra dari Docs untuk Dr. Harman. Sertifikasi halal ke depan, apakah nanti ada gradingnya, apa namanya, ada levelingnya seperti itu? Mohon feedback dan penjelasannya. Mungkin apa namanya? Iya, peringkatnya misalnya halal. Iya, baik. Saya akan coba jawab pengetahuan saya ya. Mungkin kalau saya salah mohon diluruskan juga dari. Jadi kalau kita bicara tentang konsep sertifikasi halal ini kan eh, ada dua aspek penting yang mungkin perlu menjadi fondasi dalam penetapan sertifikasi halal itu adalah muqasidus syariah ya dan absolut. Muqasidus syariah itu artinya kan mengikuti prinsip-prinsip syariat Islam. Yang kedua, absolut itu artinya tidak ada tawar-menawar. Halal itu tidak ada 95% halal, 5%-nya tidak halal. Artinya hal itu bersifat mutlak. Tidak boleh ada sedikit pun variabel zat yang tidak halal sekecil apapun itu masuk ke dalam proses produksi halal. Nah, terkait dengan pemeringkatan grading sertifikat halal ini, kalau dulu pada saat di MUI itu ada ya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal, ada yang grade-nya A, B, tergantung implementasi di lapangan. Tapi sekarang itu tidak diterapkan. Artinya sertifikat halal itu tidak lagi memandang dia apakah UMK, menengah, besar itu semuanya sama. Bahkan sekarang sertifikat halal itu juga berlakunya seumur hidup. Ya, selama pelaku usaha itu tidak mengganti atau mengubah bahan maupun produknya dalam jualannya itu dia tetap. Misalnya dia mengajukan sertifikat halal produknya A, ternyata setelah sekian tahun dia ganti jadi produk B. Jadi produk B-nya itu tidak serta-merta langsung dapat sertifikat halal, tapi dia harus mengajukan permohonan baru. Walaupun sertifikat halal yang tadi itu berlaku seumur hidup, ya selama tidak ada perubahan proses produksi maupun bahan ataupun produk yang digunakannya, bahan yang digunakan maupun produk yang dihasilkannya. Jadi grade-nya tuh menurut saya sekarang tidak ada lagi, ya. Yang ada itu pembiayaannya mungkin. Kalau grade pembiayaan ada ya untuk usaha mikro kan ada yang gratis. Kemudian yang usaha mikro kecil yang produknya kritis itu ada skala reguler tapi dia bayarnya untuk skala mikro. Kemudian nanti usaha menengah besar itu pembiayaannya yang membedakan.
tetapi status sertifikatnya sama, tidak dibeda-bedakan, baik itu untuk usaha mikro, kecil, menengah ataupun besar. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Dr. Herman atas penjelasannya. Mungkin sesi tanya jawab karena waktu yang diberikan ke kami juga sudah lewat. Dan kami melihat sebetulnya masih banyak yang ingin bertanya. Kami mohon maaf tidak bisa mengakomodir semua. Kita sudah mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari kedua narasumber ini. Kemudian mungkin sedikit untuk pengukuran literasi karena ternyata secara statistik masyarakat Indonesia yang bertanya sebelum membeli produk ini benar atau tidak ya, ternyata masih di bawah 40%. Nah, tuh. Salah satunya kami coba mengukur literasi dari Bank Indonesia. Mungkin bagi Bapak Ibu rekan-rekan panitia mohon ditampilkan nanti bisa men-scan. Di sini ada 10 pertanyaan singkat. Mohon dapat men-scan QR code di atas dan mengisi surveinya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 menit. Karena memang untuk kehalalan ini salah satu kuncinya juga dari partisipasi aktif dari kita semua ya, Prof dan Dokter. Jadi namanya permintaan yang tinggi akan sesuatu yang halal dari masyarakat, halal dan thayyib ya, halal dan thayyib dari masyarakat tentunya akan direspon oleh sektor produksi yang juga meningkat seperti itu. Baik, sekali lagi yang belum scan kami harapkan scan. Sudah? Mohon diisi. Mungkin teman-teman panitia ada video terkait perpustakaan Bank Indonesia yang akan ditayangkan. Sambil mengisi, Bapak Ibu kita tampilkan video mengenai promosi buku-buku dari perpustakaan Bank Indonesia. Silakan. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu peserta talk show, kita sudah sampai di penghujung acara. Akhir kata saya sebagai moderator di sini ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, terutama juga kepada kedua narasumber kita di sini, Prof. Elza, terima kasih, Dr. Herman, terima kasih. Semoga acara ini juga memberikan manfaat dan sebagai bentuk amal jariah kita semua. Demikian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu peserta talk show, kita sudah sampai di penghujung acara. Akhir kata saya sebagai moderator di sini ucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua, terutama juga kepada kedua narasumber kita di sini, Prof. Elza, terima kasih, Dr. Herman, terima kasih. Semoga acara ini juga memberikan manfaat dan sebagai bentuk amal jariah kita semua.
Demikian kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.